sama itu negonya sampai datang ke klien dianya lagi lap-lap beceng. Seriusan? Seriusan, aneh-aneh Wah, mau nego gitu kan. itu siapa? Sini datang Owner gitu. apa buyer? Owner. Oh. Pas kita datang ke owner, ya duduk. Terus nih yang ngelapin pistol. Terus Nggak boleh gimana? salah ngomong nih. Iya. Halo RB People, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan berbincang-bincang. Kalau kemarin kita lebih banyak ngobrol dengan prinsipal, hari ini kita mau ngobrol dengan orang-orang yang benar-benar dari lapangan dan dalam sekian waktu hidup dia bertransformasi dan kita akan gali gimana caranya dia menjadi seorang yang hebat seperti hari ini. Apa kabar Ibu Marcella? Cici? Misela. Oh Misela ya, Marcella salah. Saya Ella panggilnya aja, apa? Ella aja. Ella, Cici, kakak. Dede. Teman-teman, ini kenalkan Ella. Halo. Ya, Ella dari Discovery Taman Kopo. Discovery TKI, betul. Ya, nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nyantai ya, Kak Ya, Ella ya. kok. Ini masih muda. Umur berapa lu, lah? Mau 40 kok. Oh ya? Tapi muka lu masih muka muda begini, lah. Makasih loh. Lah, Ya. lu sebelum di properti ngerjain apa, lah? Oke, jadi dulu sebelum di properti itu gue tuh buka toko bangunan kok. Oh. Pedagang toko. Pedagang aci-aci toko lah. Oh gitu ya. Aci-aci toko. Jadi dulu tuh banyak sih kerjaannya sebenarnya buka toko. Terus gue juga senang IO. Oh, anak IO. Okay. Jadi sempat ngurusin IO tapi bukan IO wedding ya. Jadi IO yang kayak di company gitu, di mall atau kita sempat dulu kontrak sama Whiskas PT Mars tuh makanan kucing. Oke. Kayak gitu-gitu. Lu kerjain apa? IO kucing begitu? Event kucing? Event kucing. Jadi perlombaan. Dikasih produk sampling sama Marsnya, disuruh ngabisin sampel. Nanti kita bikin di Bandung tuh harus ngabisin 60 titik. Jadi kayak gue nyari titik-titik, terus ngundang dokter hewan. Dan lu 60-60-nya? Iya. Wih, cuan-cuanan dong, lah. Lumayan. Emang lu cat lover? Enggak. Enggak. Cuman ya otomatis sering ketemu, jadi ya udah sekarang. Tapi gue bingung lah. Lu kan IO, lu kan toko besi. Dunianya beda loh, lah. Iya sih beda. Jadi lu kepribadian lu ganda ya? Ganda. Jadi Ella tuh yang sebenarnya enci-enci toko atau anak muda yang funky yang di IO begitu loh sih? Sebenarnya sekarang jadi properti sih kok. Gue lebih nge-branding diri gue properti banget lah. Properti banget. Karena kalau di IO kan ada masanya ya. Maksudnya kan kita nggak bisa keep up sama kemajuan zaman. Ya. Tapi kalau di properti itu sebenarnya kita makin tua tuh makin mateng kalau gue bilang. Kalau di IO makin tua makin gak kepake loh ya? Iya, makin basi. Berapa lama lu main di IO? 5 tahunan lah. Lumayan lama dong? Lumayan. Kalau toko? Kalau toko 9 tahun waktu itu. Oh, lebih lama lagi. Jadi cici yang catokan gitu ya. Iya, Holland gitu kan. Luar biasa. 9 tahun berarti toko dulu. Ya, baru tengah-tengah lu ke IO. Yes. Untuk mengeksplor jati diri lu yang supaya jangan hilang gitu kan. Karena gue sebenarnya kabur dari toko karena gue gak betah di toko. Iya. Suruh diem, dudukin gitu, gue gak betah. Tiap hari ke toko? Tiap hari di toko kan ruko kan, lantai 2 rumah, lantai 1-nya toko. Jadi tiap tahun nggak pergi turun. Iya. Jaga toko. Buka toko, terus balik lagi ke rumah gitu bolak-balik. Iya gitu ya udah. Luar biasa. Naik turun. Tapi bosen sih kok, gue pribadi memang lagian kan ada beberapa resiko ya kalau buka toko. Apa emang? Kalau ngandelin eceran ya gitu-gitu aja. Oke. Jadi kan kita harus mainnya agak besar kan. Kayak misalnya harus ke kontraktor dan segala macam. Betul, project. Dan buka toko bangunan itu modalnya nggak sedikit gitu. Semen aja 100.000 cuannya cuma gope gitu kan. Iya. Masa? Bocuan kalau semen ya. Kalau semen bocuan yang lemesan lah yang lumayan. Cuman ya pertama modal kita harus gede. Terus udah gitu sempat kemakan juga sama kontraktor. Nggak bayar? Kenapa tuh bisa nggak bayar gitu lah? Yang pertama dia salah hitung jadi rugi. Nah terus apa hubungannya sama lu? Ya sebenarnya begitu kan. Tapi kan ya susah kok mau ditagih kayak gimana, resikonya kan jadi kita malah harus nombok, malah kita kan bayar karena lo harus bayar ke supplier. Oke. Betul, reputasi harus tetap dijaga gitu kan. Jadi itu satu. Terus udah gitu resikonya kan pertama modal gede, yang kedua ada kemungkinan
kecak gitu juga kan. Iya, Kita harus ini. Terus udah gitu harus nungguin terus toko kan. Gue tuh bukan tipikal orang yang suka di tempat doang. Iyalah. Makanya teman-teman tadi yang saya bilang kan, Ella ke IO kayaknya mencari jati diri. Selama ini toko nggak ada tuh. Iya sih. Kalau kan, cerita lu berarti lah cuan kecil, modal harus gede, resiko besar. Resiko besar, betul. Resiko besar. Belum bayar pegawai. THR-an kan double tuh kok. Gitu. Dan gak betah itu sih. Tapi lu tahan ya 9 tahun menjalankan. Karena lu belum ketemu properti kali. Udah mulai. Cuman gua nggak trust waktu itu. Waktu dulu gua nggak. Tahun keberapa lu? Kan 9 tahun. 9 tahun tuh lu mulai dan lu akhiri 9 tahun kan? Betul. Tahun keberapa lu mulai ketemu properti? Tahun ke-6 lah. Hebat dong. Tahun ke-6. Tahun ke-6 baru mulai itu ya, mulai melihat properti. Baru mulai lihat properti. Terus udah gitu sempat nggak trust juga, makanya 3 tahun pertama kan saya masih buka toko tahun kan. ke-6 tuh berarti tahun 2014-an ya. Lu udah masuk join di Discovery dong? Udah join Discovery. Lu udah join di Discovery tapi lu juga belum full-fullan di sana. Belum full karena belum yakin bisa ngehidupin. Betul. Oke. Jadi masih nggak percaya kalau ini bisa jadi omset pasti gitu. Oke. Karena kan kalau toko tiap hari dapat duit. Betul, sebetulnya meskipun kok. kecil. Meskipun kecil tapi pasti dapur ngebul gitu kan. Iya. Tapi terakhir kayaknya kok gitu-gitu aja. Pertama memang gak passion juga gitu kan. Terus Ko Widi juga ngomong, berapa penghasilan lu di toko gitu. Gua kaliin selalu tutup tokonya gitu. Sempet ngomong gitu. Aduh, luar biasa. Bukan maksudnya bukan yang 2 kali lipat, tapi maksudnya gue yakin lu bisa lebih sukses di properti. Si Ko Widi ngomong kayak gitu. Terus ya mungkin si Ko Widi udah bos kan udah ngelihat banyak orang, mungkin dia ngelihat potensi atau apapun tapi arahnya kan kemana. Tetap nggak yakin, nggak percaya sama si bos. Iyalah. Terus pasti. akhirnya ayo udah deh, toko udah sempet yang terakhir itu bikin turning point-nya adalah waktu di Cia sama kontraktor. Itu tahun ke-6 itu atau tahun ke-9? Pas udah mau terakhir memang. Terus akhirnya ya udah deh, akhirnya terus kayaknya gue di properti udah mulai lumayan ya. Tahun ke-6 tuh lu mulai tapi belum trust. Udah ada mulai jualan. Gitu. Jadi 2 tahun pertama mah nggak konsen aja lah sama properti. Karena lu kan lu cinci yang punya anak itu loh ya. Iya. Kalau gua tutup bisnisnya gimana anak gua mau makan gitu ya. Kasih bakat emak-emak gitu ya. Betul. Keberanian kurang gitu. Iya, kayak gitu. Butuh 3 tahun buat begituan ya. Iya. Tapi hebat juga lu lah. Sampai si Ko Widi kelamaan lu gitu mikirnya. Berarti lu 9 tahun kan? 9 tahun. Gua 14 tahun ya. Untuk nutup begituan. 14 tahun. Berarti masih aman sebetulnya. Kalau gue waktu itu udah gak aman kan. Udah ada si kontraktor itu kan. Nah, lu kena ke Cia lumayan gede dong? Gak gede-gede banget, cuman buat gue kan modal dari minus kok, bahkan kerasa banget gitu. Nah, waktu lu di Cia, lu malah ngeberaniin di properti, agak aneh dong. Harusnya ketika lu di Cia, lu lebih takut dong. Sebenarnya enggak kok, karena gini, di properti itu sebenarnya modal kita apa sih? Kalau mau dihitung ya, join fee, internet itu kan paling kalau di total 2 internet aja, misalnya boleh sebut merek nggak sih? Boleh ya? Rumah.com sama 123 lah. Iya, marketplace gitu. Setahun kita langganan 1.200.000, sebulan cepet. Ke mall aja cepet lebih kan? Iya, betul. Dan kalau closing kan nutup banget. Iya, benar. Jadi modalnya benar-benar kecil sebetulnya. Jadi yang lebih modal gede tuh sebenarnya mental sih kok kalau Iya. Gitu. Bisnis ini mah harus nggak baperan ya lah. Iya. Baper mah udah pasti KO aja ya. Nggak bisa. Lah, gua tertarik sama lu ya di masa 3 tahun tuh lah. Lu belum berani, tapi di sisi lain lu juga udah mulai ngerasain kan, meskipun belum gede, lu masih banyak mikir. Gimana ngejalaninnya lah? Waktu itu biar teman-teman bisa lihat nih, mak-mak yang begini nih, punya toko, IO jalan dong. IO jalan di properti. Ada anak, ada seru. Anak. Gimana lo? Kebetulan kontrak IO waktu itu habis juga kok. Oh, udah hilang satu. Okay. IO hilang gitu. Terus udah gitu juga ngelihat sebenarnya kalau gue sih ngelihat kakak-kakak, maksudnya yang join bareng, tapi mereka udah pesat banget. Oh gitu. Iya? Yang join bareng seangkatan sama lu lebih? Udah jauh, 3 tahun udah nyampe mana kok. Gue masih di situ-situ aja sebetulnya. Jadi sempet kayak minder gitu. Karena lu sebenarnya hatinya nggak full. Iya. Karena kan bisnis ini butuh full heart juga kan. Betul. Kalau dibilang lu sempet minder juga? Minder parah. Gue tuh manajer dengan fitur kecil waktu itu.
Oh, lu 3 tahun udah jadi manajer? Udah. Karena ada sempat beberapa yang direkrut lah gitu. Terus begitu kayak ngebina, kayak gitu udah sempat kan. Tapi penjualan lu parah. Parah. Dan lu juga nggak jadi contoh yang baik kali ya? Iya, karena kan sebenarnya kalau nggak tahu ya, tapi kalau di Discovery itu manajer itu harus jualan. Karena kan lu gimana bisa ngajarin tim kalau lu nggak menangani, nggak pernah kena kasus. Ya, jadi harus. Jadi waktu itu sempat minder juga kok. Cuman breakthrough-nya adalah waktu itu bener-bener sebenarnya pola pikir oh ternyata ngelihat bukti senior penghasilannya udah gila, udah ada yang beli rumah. Oh, waktu itu lu lihat sendiri jualan mereka gila. Iya. Yang lu compare dengan penghasilan lu di toko jauh lah. Jauh. Oh, lu lihat banget. Tapi kenapa masih nggak berani? Waktu itu lu lihat. Bodohnya itu betul. Jadi masih takut lah gitu. Anak lu berapa emang waktu itu SD kelas 4-an lah ya, kurang lebih kelas 4-an. Kenapa? Takut biaya pendidikan? Itu takut, kan single mother kan, jadi kayak harus bener fokus. Terus apa ya, ngejalanin sesuatu yang nggak pasti gitu. Dulu mikirnya mikirnya begitu. Tapi begitu ngelihat bukti, ngelihat contoh, dan ini baru tahu pola kerja yang bener tuh kayak gini. Begitu tahu patternnya kayak apa, udah ngejalanin mah ternyata enak banget. Lu masih gitu. Takut di saat itu tiap bulan nggak closing kali ya? Iya. Ada ketakutan begitu? Ada. Kapan itu ketakutan itu hilang? Sesudah lu keluar? Sesudah lu tutup? Iya, sesudah pas tutup itu juga ini kok, maksudnya yakin dulu baru tutup. Yakin dulu baru tutup. Jadi ngelihat senior, mereka udah jadi, terus udah gitu mulai kerasa pola kerjanya yang bener kayak apa, gitu. Ketika Ella mulai full hat di properti. Iya. Lebih besar ke properti kan? Iya betul. Ngelihat bukti dan pola hidupnya udah mulai, ternyata kayak gini nih alurnya gitu. Ketemu klien kayak gini, closing tuh tata caranya kayak gini gitu. Jadi lebih pede lah kok. Itu di 2017 berarti lah. Kan 2014 lu masih baru mulai start tapi masih toko. Iya. 2015 awal lah ya, 2018-an lah kok. Ya 2017 2018 Wah, lah. itu properti lagi booming banget dong, lah. Iya. Nah, lah lu kan akhirnya memutuskan untuk tutup. Yakin 100%? Yakin 100% tutup. Karena alasannya lu udah lihat contoh. Udah lihat contoh dan udah ketemu polanya yang benar. Ya. Udah jualan tiap bulan? Jualan. Udah tiap bulan? Waktu itu belum. Belum kan? Waktu itu belum, tapi begitu closing cukup lah buat berapa bulan. Yang penting gede punya buffer dulu 6 bulan lah. Gede dong jualan lu ya. Sampai 6 bulan bisa punya buffer ya. Kan disuruh Kak Widi begitu. Ya kan ada modal juga kok. Pokoknya bisa hidup 6 bulan ke depan, ya udah gua berani lah. Gitu. Nah, lu kan dunia enci-enci. Toko yang ya udah beli ini jual barang harganya 1.000 kayak gitu doang kan. Lu berubah ke IO yang fun, ketemu hehehe yang di coffee shop. Lu hari ini ketemu jualan properti yang kan nego nggak gampang. Betul. Nego kalau di properti kan kadang melibatkan hati. Betul. Gimana tuh lu di awal-awal? Jadi di-combine sih kok sama ilmu hidup yang dulu-dulu tuh ya. Ilmu apa deh? Dukun mana? Bukan. Jadi sebenarnya kan kita tetap menjual, barangnya ada. Tapi kalau IO kan kayak lebih ke harus servis ya, jasa kan ya. Nah itu di-combine kok sebetulnya. Jadi kayak kita ngejual rumah, tapi gimana kita bisa pelayanan servis kita tuh ke klien oke. Nah yang kayak gitu-gitu sih kok. Model agent properti yang kayak lu lebih nggak baperan kali ya? Atau lu perasa juga sebenarnya? Kalau perasa lebih misalnya gagal closing nih ya. Kalau gagal closing ya udah diem dulu. Tapi kalau waktu awal-awal seperti itu, kalau sekarang mah enggak kok. Thank you next. Gaya enggak. Thank you next. Oke, quote yang menarik. Thank you next. Gitu. Karena kan maksudnya gini, kalau misalnya kita baper 3 hari nggak bisa kerja kok. Sedangkan 3 hari itu kita nggak pernah tahu ketemu opportunities. Pernah. Di awal. Apalagi kalau udah dimarah-marahin klien. Pernah juga? Pernah, dibentak-bentak pernah. Udah gitu nyumput kan, nyari banner nangis di belakang. Serius? Serius. Cerita dong lah, itu kapan lo? Nangis pertama lu kapan? Nangis pertama waktu itu masih belajar soal KPR kan. Jadi si klien itu anaknya mau KPR, ternyata dia salah masukin data. Si siapa? Si kliennya. Kliennya yang salah. Jadi harusnya itu masukinnya direktur. Kalau direktur kan kerja. Tapi dia nulisnya direksi as an owner. Kan itu di bank perlakuannya beda. Betul, owner dan ya wira swasta.
Nah di situ gue kan nggak ngerti waktu itu kok. Jadi masukin data, ini apa? Ini pekerja. Ternyata tulisannya direksi, jadi banknya meragukan. Nah itu kan si banknya akhirnya nggak bisa di-approve. Jadi ini. Oh ya, sampai nggak di-approve? Iya, waktu itu nggak di-approve, terus akhirnya dijelasin segala macam. Ya udah akhirnya di-approve tapi as an wira swasta. Jadi cicilannya nggak bisa 15 tahun, nggak bisa 20 tahun gitu, hanya 10 tahun aja. Nah waktu itu sempat ditolak itu, bapaknya yang telepon marah-marahin gua. Marahnya gimana lah? Wah dibentak-bentak kok. Gimana lah? Boleh disimulasikan nggak mengenang masa lalu lah? Pokoknya kamu tuh jadi agent gak bener kayak gitu-gitu. Pokoknya gimana sih ini anak saya ditolak? Anak saya tuh punya uang banyak gini-gini gitulah kok. Ya maksudnya yang kena kan pride-nya. Iya. Gitu, dan gue juga nggak bisa menyalahkan juga karena memang sebenarnya dia punya duit kan. Betul. Itu kan masalah soal apa ya istilahnya legalitas atau apalah gitu kan di perbankannya. Dan gue kan nggak ngerti waktu itu. Tapi sejak saat itu inget banget di kepala gue KPR, udah gue harus belajar KPR nih mateng-matengan. Jadi akhirnya sekarang kalau lagi ada anak baru yang trainin KPR gue. Wah, dan lu baca satu-satu ya. Karena aduh dulu pernah dimarahin soal KPR gitu. Jadi itu membekas dan tapi malah jadi guru yang baik sih sebetulnya. Jadi ketika dapat berkas KPR di kepala lu ingat si bapak itu dong. Iya. Terus lu nangis beneran? Nangis kok. Nangis keluar air mata. Gue dibentak-bentak. Keluar nangis sesenggukan. Oh iya? Ada yang lihat gak lah? Ada yang lihat gak? Ada. Oh ada? Oh my god. Nyaris spanduk gitu, tapi ya seru lah. Itu lu udah keluar full time? Udah, belum. Waktu itu pas baru mau full time, baru mau. Pride lu kena dong, enci-enci pedagang toko dimarahin gitu ya. Gak apa-apa, yang penting closing Tapi akhirnya happy ending? Akhirnya, aduh itu takut sih sebetulnya. Akhirnya gue coba datengin, gue kasih pengertian, bawa martabak manis. Iya betul, sometimes itu iya betul. Minta decking bos juga, bos boleh nggak yang kali ini gue ngeper banget deh temenin gue gitu. Akhirnya udah datang kasih jelasin baik-baik, ngerti sih kok. Tapi masih marah-marah? Udah enggak terakhirnya, karena kita juga kan punya itikat baik ya. Gue percaya sih. Nggak, awalnya waktu lu datang tetap masih dingin sih gitu, kayak merinding lah. Lu deg-degan gitu ya? Oh iya? Kebayang. Itu first time closing lu bukan? Bukan. Oh, tapi berarti udah pede dong. Udah pede. Cuman kan dibentak-bentak gitu kan kaget. Baru pertama kali. Ya. Dilempar brosur pernah, diusir dari rumah pernah. Oh ya? Pernah kok. Soalnya kita jualannya agak ekstrim waktu itu. Waktu itu Discovery kerjasama sama ini kuburan masa depan itu loh kok. Oh lu sempet jualan kuburan juga? Iya sempet. Closing lagi kok jualan kuburan. Luar biasa. Komisinya gede lagi kuburan. Gede, tapi kan nominalnya kecil kan. Persentase gede tapi nominal kecil. Waktu itu nawarin ke rumah orang, terus orangnya ngerasa bahwa itu adalah hal yang tabu. Diusir lah gue dari rumah. Gimana lah ngusirnya? Pergi kamu. Jadi kayak kamu jangan pernah ya sebut-sebut kayak gitu di rumah saya. Nah masalahnya gue nggak bisa pulang karena waktu itu di rumahnya lagi ada acara kumpul-kumpul gereja gitu. Dan gue tuh nemenin si Cici ketua lingkungannya. Jadi kan gue harus nunggu Cicinya beres acara baru gue bisa nganterin dia pulang kan. Jadi gue diem aja di luar nungguin si Cicinya beres acara. Seriusan? Di pinggir jalan lo nungguin? Enggak di pinggir jalan sih, ada kursi lah. Iya di situ. Nggak ikut acara kan? Terakhir dipanggil, terakhir dipanggil, cuman gue duduk aja gitu. Tapi lu hebat dong, di acara begitu aja lu masih sempet nawarin dong. Karena disuruh sama si Cici ketua lingkungannya, lah ini produknya bagus kan, waktu itu sekalian CSR juga kok, jadi fee-nya nanti bagi 2 sama lingkungan. Gitu. Tapi ternyata pas mau ngejelasin di awal, belum presentasi kok, baru ngenalin diri udah diusir. Di semua, bukan ke seorang kan di acara kan itu dong. Kan ceritanya ke orang yang punya rumahnya kan, mau minta izin gitu. Tapi kan udah banyak orang yang datang juga, ya dimarahin di depan orang-orang. Oh ya? Iya. Luar biasa. Jadi, pantes dong ya lu closing banyak. Karena kan kita percaya kalau orang dizolimi, dimarahin kan biasanya closingnya double. Amin. Lah, jadi ngelatih sih sebetulnya. Ngelatih mental ya? Berarti itu udah keluar, udah full time? Belum? Belum. Berarti lu sebelum full time benar-benar dihajar lumayan banyak mental ya? Mental sih kok. Ya, merubuhkan mental enci-enci yang biasa nyantai terima duit gitu ya? Iya. Sales kan baik-baik ke kita. Iya. Ki, mau belanja ini nggak Ki gitu kan? Sekarang gue dimarah-marahin. Iya, lu dihajar semua ya? Tapi itu ini sih ngembangin diri sih kok, buat gue nggak masalah sih. Closing perdana lu? Closing perdana apartemen kecil di Cimbuluit, waktu itu jual 300-400 juta sih kok. Gimana lah waktu perdana lu bisa dapat dari marketplace itu? Jaga pameran.
Jaga pameran. Buat sebenarnya jaga pameran juga buat beberapa orang juga struggle sih kok. Karena kan harus bagi gengsi juga kali ya. Gengsi, bagi brosur gitu kan. Tapi ya belajarlah kok, belajar banyak ya, nggak boleh. Kita kan mau ngasih cuan sama orang. Gitu kan. Kita kan justru mau menemukan kebutuhan antara pembeli dan penjual gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang maluin ya. Menurut gua itu ya orang senang gitu kita bantu. Kan kadang-kadang ada klien juga yang nggak ngerti prosedur, nggak ngerti mau KPR gimana. Kita kan kasih jelasin gitu. Atau nyari barang yang susah ya kita yang bantu kelilingan supaya klien gak usah repot. Sebenarnya kan hal yang bagus gitu. Jadi sekarang dulu mikirnya malu gitu kalau jaga pameran atau kalau apa. Kalau sekarang sih enggak ya. Benar-benar. Tapi lu 3 tahun itu benar-benar periode dihajar habis-habisan dalam banyak hal. Iya. Lah ada cerita nggak closing yang paling menyedihkan? Yang benar-benar udah prosesnya panjang, batal lagi. Ada nggak? Atau happy ending terus? Kalau lu happy ending terus? Subsidi silang sih kok, subsidi silang. Nah ini yang sad ending lah. Yang sedih ya? Yang happy ending udah banyak. Waktu itu pernah sih kok lagi jualan, udah deal ya. Udah deal, udah masuk tanda jadi, lagi proses KPR. Dan kebetulan keuangannya KPR lagi? KPR Emang lagi. lu? KPR lagi. Jodoh ya? Iya. Keuangannya bagus sebetulnya, cuman si klien memang kurang pede waktu itu. Berani apa enggak nih gue gitu, diterima apa enggak. Kita tuh minta waktu sama owner, minta waktu 3 hari, terus si ownernya kayaknya lagi BU banget kok. Jadi minta waktu untuk kan sebenarnya kan udah deal kan? Udah deal. Serangka udah dapet. Kita minta waktu 2 minggu untuk proses KPR. Nah ternyata waktu di 7 hari si owner bilang ini udah ada yang mau belinya cash. Terus udah gitu kita nahan-nahan, Pak tunggu deh ini lagi proses KPR, oke bujukin lah gimana caranya, minta waktu 3 hari aja, nggak dikasih kok. Oh ya? Nggak dikasih. Berarti bener, dia bilang ada bayar cash valid? Bener, valid. Jadi besoknya langsung dibayarin, dia bayar denda juga ke si pembeli gua, ya udah nggak jadi closing. Terus? Sedih. Terus udah gitu gue diteror sama bayarnya. Si bayarnya tuh pengen banget kok unit itu. Jadi dia lewat di videoin, terus dikirimin ke kita. Ini harusnya tanah saya, gitu. Seriusan? Berapa lama? Ini harusnya rumah saya, gitu. Berapa lama lu mengalami WA cinta itu? Enggak lah, seminggu lah. Kasian ya, berarti kasian. Dia benar-benar itu ya. Pengen banget, dan udah gitu kok 3 hari kemudian dapat kabar dong dari bank, di approve kok. Di approve? Wow. Itu sih sebenarnya kasus yang lebih sedih ya banyak. Nah, itu cuman itu nggak jadi. Yang lebih sedih adalah kalau yang lebih sedih mah akhir-akhirnya ujung-ujungnya closing sih kok. Cuman prosesnya tuh di tengah-tengahnya. Yang cerita satu lah. Yang happy ending deh boleh. Yang happy ending tapi sedih ya. Iya. Jangan yang happy lah. Sebenarnya gini. Supaya teman-teman yang nonton bisa tahu bahwa agent properti itu manusia juga yang rapuh. Betul. Jadi gini, kemarin tuh gue baru closing ruko. Nah sebenarnya baru beberapa bulan, baru kemarin lah Desember. Itu tuh sebenarnya gini, kalau di agent properti tuh kalau kerjaan sebenarnya gitu-gitu aja kok. Prosedur tuh cuma tanda jadi, notaris, ini KPR, gitu-gitu doang kan prosedurnya. Asal buyer punya duit itu udah aman. Asal sertifikat nggak bermasalah itu udah aman. Hanya masalah waktu doang. Waktu atau prosedur dan segala macam banyak jalan lah menuju ke Roma. Kita bisa akalin ya kan. Setuju. Tapi yang paling susah itu adalah kalau menurut gua, kalau si buyer dan owner punya karakter yang khusus. Iya. Itu bener-bener kan kita harus sabar, harus menengahinya betul. Kan. Nah kemarin tuh gue ada kasus jualan ruko, terus si yang satu suami istri udah cerai si ownernya, yang satunya lagi mau beliin buat anaknya. Nah tapi itu kasusnya lumayan trust issue waktu itu kok. Jadi kayak telur sama ayam, mau masukin tanda jadi dulu atau mau aduh itu negonya bolak-balik itu tuh sampai hati tuh ya udah kayak positif gitu ya, udah closing nih, terus besok tiba-tiba nggak jadi. Gitu. Terus gitu, yaudahlah akhirnya gini aja deh, yaudah saya mau gini, oke. Udah ke notaris nih, udah gitu tiba-tiba ada, saya nggak mau yang ini saya nggak mau gitu. Turun lagi, itu bener-bener kayak jantung gini-gini banget kok. Berapa lama itu lah? 2 bulan. 2 bulan begituan? 2 bulan gini terus, yang ini deal, nanti ada kasus lagi, mundur lagi. Tapi ya itu, owner buyer masih sama. Cuman nego-negonya nanti mau ini, nanti mau itu. Jadi itu capek banget sih kok sebetulnya. Sampai udah Tuhan terserah. Saya pasrah. jadi enggak gitu. Jadi enggak. Terjadilah sesuai kehendakmu. Yang penting kedua belah pihak
aman lah semua, udah saya udah nggak minta apa-apa. Tapi yang lah. capek lu sih lah. Sebetulnya karena kan ya. lu harus meredam egonya si A dan egonya si B kan. Betul. Kalau ditabrakin begitu bisa benar-benar cancel itu. Betul. Waktu itu sempat udah ketemu di notarisnya dimarah-marahin. Oh ya. Oh luar biasa. Cuman ya maksudnya juga apa ya? Ya itulah kok serunya. Jadi kita harus gimana sih caranya? Kadang-kadang kan ngomong gak harus disampaikan ya 100% gitu. Iya. Tapi benar, harus tetap benar ya. Iya, Cuman cara betul. kita nyampaikan itu kadang-kadang yang bikin puter otak tuh gitu. Betul. Dan jantungnya kan, ya enggak gitu. Tapi kan seru bisnis lah. Seru kok. Dibanding jadi inci-inci toko, apa yang mau diseruin ya? Gak ada tantangan. Ini kan ngeramu benar tapi tidak menyinggungkan, itu artnya kan, seninya. Betul, seninya di situ sih, Dan ujungnya happy ending ini ya? Happy ending, udah deal, udah. Aduh, gede lagi ya komisinya? Lumayan. Aduh, pantas Ella ceria banget hari ini ya, teman-teman. Saya selalu ceria. Gitu ya? Sedihnya di rumah aja, kalau lagi nggak ada orang. Lah, lu teh berarti kan 9 tahun tutup, dan lu mulai berkarir full time. Full heart juga dong, karena kan 3 tahun ini lu galau dan akhirnya full heart. Dan ada hasil dong? Ada, puji Tuhan. Ya, dan teman-teman luar biasa sekali ya lah. Selain ada hasil, ternyata dia tuh diberi kepercayaan untuk ngelit sebuah kantor ya lah. Cerita dong lah, berapa lama lu dari agent properti sampai lu bisa ngelit kantor lah? Jadi kan waktu itu kan galaunya 3 tahun tuh. Galaunya 3 tahun. Kelamaan banget, udah keburu busuk gitu ya. Nah cuman si bos memang ngelihat gue tuh orangnya kayak gak tegaan sama orang kok. Jadi kalau ada marketing baru tuh suka gue bantuin. Akhirnya si bos, kayaknya lu cocok deh jadi manajer untuk bantuin orang yang baru kan butuh pendampingan kan. Akhirnya si bos ngerasa meskipun waktu itu penghasilan belum sehebat cici-cici dan koko-koko yang lain senior gitu. Cuman waktu itu bos kasih kepercayaan. Akhirnya ya udah si bos gini, ya udah deh lah, lu kalau berhenti ya udah lu pegang kantor aja, lu juga jadi punya tim kan kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, tapi struggle sih kok karena jualan sendiri dan ngebina tim itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Yang satu ngurus dompet lu, yang satu ngurusin orang. Iya. Iya kan? Dan kadang-kadang ngurusin tim sampai closingan sendiri nggak keurus. Iya. Gitu. Tapi di sini tantangannya sih kok gimana bisa blocking time, manage waktu, kan harus ngurus anak juga kan kok. Sebenarnya masalah terbesar sih itu sebenarnya, ngurus waktu, ngurus tim, ngurus closingan pribadi. Iya. Gitu. Karena kalau kita nggak closing pribadi kan kita nggak bisa ngasih contoh buat tim juga kan. Nggak bisa shopping lah. Iya. Nanti kalau tim tanya gini, Ci kasus ini gimana? Nggak tahu gue gimana dong gitu kan. Iya betul. Malah nggak, orang trust issue. Terus kalau ngasih tahu lu harus gini. Teori. Lu ngejalanin nggak? Iya teori. Lah lu berapa lama lu jadi agent terus jadi pegang tim? Cepet? 3 tahun itu kan udah beres, fokus, masa percobaan lah sama si bos. Udah gitu setahun udah langsung jalan. Wih cepet dong. Lah, berarti jualan lu banyak dong ya? Waktu awal-awal agak berdarah-darah sih. Kan lu bilang Koko Cici yang lain udah jualannya banyak tapi sampai hari ini kan belum pegang tim. Berarti lu termasuk jualannya dahsyat luar biasa dong waktu itu ya? Aman kok, penjualan dahsyat pak enggak, tapi aman. Aman. Definisinya aman apa? Buat hidup lu? Ya buat hidup gue cukup. buat hidup gue cukup. Berarti lu udah running tim itu dari tahun? 3,5 4 lah ya, 4, cuman kan sekarang jalan ke 4. Iya, sekarang udah mau masuk ke 4 lah. Nah teman-teman, bagi yang pengen tahu timnya Ella tuh muda-muda. Ya, nanti coming soon akan ada podcast lagi kali ya dengan tim lo ya lah ya. Boleh kok. Itu ada yang katanya jualannya dari TikTok ya lah ya. Iya, ada yang dari nol tiba-tiba jadi hebat. Ya, itu karena because of you? Enggak kok, tetap tepuk tangan, kalau nggak 2 tangan nggak bunyi. Ya, ini satu lagi siapa? Timnya dong. Gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar kalau misalkan teman-teman tertarik, lah lu terima tim hanya sekitaran Taman Kopo. By the way, dia pegang Taman Kopo ya. Ya kan di Taman Kopo. Kantornya di Taman Kopo. Tim lu bebas kan? Bebas, gue ada tim Jakarta kok. Oh. Ada 1, kemarin baru join, tapi gue di Jakarta katanya. Tapi ya nggak apa-apa, kan bisa coaching sekarang udah canggih. Iya. Nah nanti kalau teman-teman ya udah tinggal cari aja Ella, mukanya kayak beginian ya. Kayak gini. Nah kembali ke perjuangan lu tuh. Akhirnya kan lu bikin tim dan jualan pribadi. Tinggal pintar-pintar memanage waktu kan. Yes, teorinya begitu. Prakteknya? Blocking time aja kok.
Jadi misalnya pagi-pagi doa dulu nih, olahraga sedikit gitu. Penting kesehatan sekarang udah mulai tua. Iya. Olahraga terus udah gitu pagi-pagi beresin kerjaan sendiri dulu. Nanti kalau udah siang ke sore baru ngurusin tim gitu. Tapi anytime tim mau telepon ya telepon aja gitu. Tapi kalau misalnya ngususin waktu untuk ketemu tim, coaching dan segala macam sore ke malam yang waktu jam kerjanya klien kan nggak mungkin sore ke malam gelap ngeliat rumah kan. Jadi yang di itu ya waktunya untuk tim yang sore ke malam lah. Gitu. Blocking time sih kok. Nah lah waktu lu keluar kan lu bilang kan salah satu kunci keberhasilan kan full heart, bener ya? Yes. Selain full time, full heart lebih penting lah. Full heart lebih penting. Kalau mau full time tapi hatinya nggak di situ ya percuma. Kayak lu 3 tahun itu ya lah ya. Iya. Kalau ngelihat tim lu yang berhasil gitu juga nggak? Iya betul. Full heart juga. Full heart. Kalau gue ngelihat mereka yang sampai ada yang berani ngelepasin kerjaannya untuk properti, ya apa yang lu cintai akan love you back gitu kan kok. Gitu. Jadi hasil. Gila. Quote-nya dahsyat nih. Dahsyat. Boleh tuh di thumbnail. Love you back. Apa yang mencintai baik, apa yang lu cintai akan mencintai lu balik gitu. Kerjaan yang kayak Tapi gitu. Ala dulu kayak gini enggak kali ya? Enggak kok. Dulu cukup. Kok lu bisa begini kesabet setan aja? Kata-kata lu wise banget karena faktor umur. Pengalaman kok. Pengalaman dimarah-marahin orang. Terus upgrading, harus banyak ikut pelatihan juga sih kok. Untungnya si Kowidi kan, Kowidi juga suka dapat belajar kemana, dia share lagi ke tim. Ya sama, gue dapat apa gue juga share lagi ke tim. Jadi ternyata nggak cuma jualan doang. Kalau gue kayak misalnya harus ngelihat, oh ikut ada pelatihan apa nih di IG, ada yang bagus, pengembangan diri atau apa, ikut aja. Modal. Berarti salah satu bikin Ella berhasil selain full heart, full train juga dong? Full train, iya. Harus dilatih juga sih. Penjualan terhebat lu berapa nominal? Boleh disebutin? Belum gede 9M sih. 9M. Itu prosesnya cepet nggak? Lama itu negonya sampai datang ke klien, dianya lagi lap-lap beceng. Seriusan? Aneh-aneh mau nego gitu kan. Itu siapa? Sini datang. Owner gitu. Apa bayar? Owner. Pas kita datang ke owner, ya duduk. Terus dia ngelapin pistol. Nggak boleh salah ngomong nih. Iya. Lu negonya gimana tuh lah kayak gitu? Diajak bercanda aja. Kalau owner kayak gitu kan maksudnya kan berarti kan dia gaulnya ini ya kok ya. Maksudnya lebih bergaul. Iya, nggak yang bisa diajak ngomong kaku-kaku begitu kan. Ya udah kita mirroring aja, menempatkan diri aja kalau lagi sama tante-tante. Full trend bener ya. Mirroring. Teman-teman bagi yang di sales, mirroring tuh ada teorinya juga. Nggak semua agent bisa nguasai teori itu. Wah hebat lu ya. Lu belajar banyak juga ya begituan. Karena kan Kowidi juga nuntut kan, kalau jadi manajer kan harus ada ikutan training ini. Jadi nggak gitu. Semua agent kayak lu loh. Mirroring itu kan itu kan bener teori yang keren itu. Oke lah, lanjut lagi itu. Terus negonya berhasil nggak? Berhasil. Cuman ya kalau ngelihat lah ya urgensinya yang mana dulu nih, ini yang bisa dinego kah atau ini yang bisa dinego, siapa yang bisa ngalah gitu. Kita cari jalan tengahnya lah kok. Tapi pasti berhasil sih. Kalau nggak berhasil kayaknya dia udah nggak ada. Misalnya udah iya udah nggak ada kayaknya lah. Untungnya berhasil, cuman memang prosesnya agak panjang sih kok. Lah menurut lu harga yang mahal sama harga murah korelasi nggak dengan lama nego? Enggak. Yang enggak? Harga mahal sama murah kalau misalnya orangnya bogoh pisan kok dibeli aja juga. Bisa cepat. Sebaliknya kalau harga rendah juga tapi orangnya itu negonya panjang. Bisa juga. Pernah lu? Pernah. Rumah 600 700 gitu negonya alot ya pernah juga. Oh, nggak ada hubungannya ya ke situ ya? Nggak ada hubungan. Lebih ke motivasi jual dan motivasi beli sih kok, itu yang efek. Itu luar biasa loh. Itu kuncinya agent itu lagi udah dijawab lagi sama dia. Kalau mau jualan harus tahu motivate-nya dia jualan atau membeli. Iya. Lah, lu kan udah pengalaman lu jadi agent udah nih. Diulang deh. Jadi IO udah. Jadi inci-inci toko udah. Jadi agent udah. Sekarang udah pegang tim juga nih lah. Udah pegang tim. Kayak dimarahin udah. Boring di toko udah. Gitu kan. Having fun nongkrong di kafe ya waktu IO udah gitu kan. Lu apa lagi sih yang lu harapkan di tahun-tahun ke depan? Kan duit udah banyak lah. Udah banyak. Guys, amin. Gue pede banget ya. Amin kok. Belum, tapi diaminin.
ke depannya gitu ya, ke depannya yang pasti duit harus nambahin. Oh gitu ya. Yang pasti duit harus nambahin karena pengen punya passive income kan, kayak harus jadi agent kan, jangan jadi agent aja. Agree. Harus jadi investor. Ya, someday harus jadi investor. Nanti mudah-mudahan nanti bisa ke arah situ. Ya kecil-kecil dulu lah kok. Terus karena punya tim, udah punya tanggung jawab ya kok. Ya. Jadi kayak bukan hanya ngumpulin orang ya. Betul. Karena kan lu bukan mau jadi pendemo ya. Bukan. Lu pengen orang dia berubah secara finansial signifikan ya. Betul. Karena kalau ngelihat tim gitu ya, Ci gue closing akhirnya gitu setelah punya itu tuh happy banget sih kok. Ya itu yang bikin saya gak happy, karena ngobrol begini dia udah closing 2 teman-teman. Ngobrol ini baru setengah jam dia udah ada closing 2 timnya ya. Tim tadi. Luar biasa emang. Iya harus semangat sih ya, kan gimana. Tapi itu sih kok jadi. Konkret ya Bu ya. Kenapa? Konkret ya closing 2 itu. Makasih. Jadi kalau sampai jadi itu gara-gara di sini loh ya Bu. Ini bawa hoki loh ya. Nah. Oke lanjut lah. Iya. Apalagi yang lu harapin, pengen jadi investor dong. Pengen jadi investor. Karena jadi agent jangan enough di agent doang dong ya. Yes, betul. Harus jadi investor sama kayaknya pengen tim pengen digedein sih kok. Oh, lu masih pengen mau merekrut? Masih pengen. Ada waktu, blocking time lu masih ada. Nagih loh kok kalau tim closing terus kayak Ci gue nggak bisa apa-apa terus tiba-tiba itu feelingnya nagih kayak aduh happy banget gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau rekrut juga masih boleh dong lah. Boleh banget. Meskipun mereka masih 0 terus mengganggu lu, masih oke dong? Ya siap-siap aja dipecutin. Oh, galak ya? Hey, by the way, galak loh Kak Dek. Baik. Galak buat untuk kebaikan boleh ya, supaya disiplin ya. Nggak baik ya? Baik. Baik. Lah, gua nggak tahu lu pribadi atau kantor lu ngelihat 2022-2023 ini gimana lah? Penjualan kantor lu kan dahsyat banget kan. Puji Tuhan sih kok naik. Sebenarnya gini, kalau ngelihat 2022-2023 kita mah selalu positive thinking aja deh kok. Karena kan kita nggak pernah tahu ya. Kayak kemarin pandemi juga kan nggak tahu banget gitu kan. Tapi puji Tuhan sih. Apa? Puji Tuhan lumayan lah kok. Jadi sebenarnya kalau gue sih nggak pernah, maksudnya gini, sekitar mau kayak apapun ya terserah gitu. Tapi ya udah kita nabur aja. Ya. Nabur aja, do the best aja. Kadang-kadang kan kalau terlalu banyak pikiran malah jadi nggak jadi. Aduh nanti gini, nanti di PHP-in bayar nggak akan maju-maju gitu. Iya. Ella punya quote yang bagus. Tadi apa lah? Kalau lu ketemu buyer nggak closing, thank you next. Kalau nggak closing, thank you next gitu ya. Tapi tetap hubungan baik kok. Ya, tetap hubungan nggak usah baik. bawa perasaan. Jangan baper. Gitu ya. Jangan dipikirin gitu ya. Iya betul. Karena masih banyak ikan di lautan. Asik. Tapi kalau itu di maintain kan someday bisa jadi klien juga. Nggak apa-apa. Betul. Klien kan bukan buat hari ini. Di properti kan kita lebih ngomongnya long term investment kan. Betul. Jadi lo positif, optimis banget 2000 bakal lebih baik dari sekarang. Karena lu ngelihat COVID ternyata nggak ngefek buat lu, buat kantor lu nggak ngefek. Jualan malah lebih gila ya? Yes, betul. Yang penting doa kok. Di rohaninya keluar sekarang. Biar balance lah ya. Itu penting sih, mau usaha HP ngeden kayak apapun kalau Tuhan belum kasih berkatnya, gue kerasa banget sih kok. Skill udah mengerahkan seluruh ilmu gitu ya. Kalau memang belum jodoh kita ya belum. Oh iya? Kalau gue ngerasanya kayak gitu. Tapi kalau kita udah lakuin maksimal, Tuhan pasti kasih. Gak mungkin ya, jangan males elunya gitu gitu. Jadi kalau gue sih percaya kalau misalnya memang ternyata kebayarnya sama nih tapi milik ke Kohandi, itu berkatnya Kohandi gitu. Gitu. Tapi kalau ke saya itu berkatnya saya, yang penting saya menabur aja. Iya. Betul. Doa udah penting banget. Betul. Ya teman-teman, sometime umur nggak bohong. Dia menjadi wisdom karena udah almost 40. Iya. Nah teman-teman, perbicaraan dengan Ella seru. Saya sih mendorong teman-teman, menginspirasi teman-teman kalau mau ngobrol lebih lanjut lagi, korek-korek pengalaman dia, japri aja. Nanti nomor telepon kalau teman-teman ada di sini. Ya, japri aja mau nanya apa, mau apa gitu. Kalau Instagram boleh. Sebutin Instagram dulu lah. Martina_Misela, L-nya 2. Sekali lagi lah. Martina_Misela, L-nya 2. Nah itu ya teman-teman ya, kalau mau follow silakan follow, mau kontak, mau japri silakan japri, dengar cerita dia gitu kan. Rasanya kalau ngobrol sama Ella 3 jam juga akan berhenti. Nanti abis ini lanjut ya. Gitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan nolong kita dapat insight banyak bahwa di bisnis properti ini sebenarnya menjanjikan. Ella aja buktiin 9 tahun bikin toko selesai. Ya kan? Berarti
income di agent property jauh lebih gede dibanding income di toko. Itu udah jelas lah ya. Ya teman-teman, kurang lebih hari ini sampai begini aja. Kita akan bertemu lagi di ngobrol-ngobrol dengan agent lain, dengan prinsipal lain. Semoga ini akan menolong kita. Salam kolaborasi.